Pengakuan tentara Amerika Serikat menangis saat dihujani rudal negara Iran. Sekitar pukul 8 malam pada 7 Januari 2020, Mayor Angkatan Darat Amerika Serikat Alan Johnson memandang dengan meneteskan air mata ke kamera ponsel dan mulai merekam pesan perpisahan yang dia harap istri dan putranya tidak perlu menonton. "Aku ingin kamu kuat, oke?" kata Johnson untuk ibu, "dan selalu tahu di dalam hati bahwa aku mencintaimu." "Oke, bye," ungkapnya. Mayor Johnson seorang ahli bedah penerbangan yang pertama kali mendaftar di militer Amerika Serikat pada tahun 1991. Diberitahu oleh seorang perwira intelijen militer Amerika Serikat bahwa Iran sedang mengisi bahan bakar rudal balistik jarak menengah untuk menghancurkan pangkalan udara Al-Asad di Irak. Johnson dan hampir 2.000 pria dan wanita anggota layanan militer lainnya ditempatkan di pangkalan tersebut. Serangan rudal itu sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat yang sudah menghabisi nyawa Jenderal Iran. Beberapa jam kemudian 11 rudal balistik dengan hulu ledak biasa masing-masing seberat lebih dari 1.000 pon mulai menghujani pangkalan Amerika Serikat dan daerah sekitarnya. Itu adalah serangan rudal balistik terbesar terhadap Amerika dalam sejarah. Kata-kata bahkan tidak bisa menggambarkan jumlah energi yang dilepaskan oleh rudal ini, kata Mayor Johnson dalam program 60 Minutes yang dilansir CBS News pada Senin 1 Maret 2021. "Itu membuat saya tidak sadarkan diri, saya segera kehilangan semua pendengaran saya. Saya merasa seperti berada di bawah air, diikuti oleh amonia yang paling busuk, debu yang menyapu bunker dan melapisi gigi Anda," ungkapnya. Mayor Johnson mengatakan kepada kontributor 60 Minutes dan juga koresponden keamanan nasional CBS News David Martin bahwa dia selamat dari pemboman di sebuah bunker yang pada awalnya dibangun untuk menahan amunisi seberat 60 pon. Mayor Angkatan Darat Robert Hales, dokter medis berpangkat tertinggi di pangkalan itu, mengatakan dalam program 60 Minutes bahwa serangan itu seperti film fiksi ilmiah. Selama pemboman, dia berada di dalam kendaraan lapis baja pada jarak yang aman di luar pangkalan dan takut dia akan kembali untuk menemukan ratusan rekan pasukannya. Tiada. "Sejujurnya saya berpikir bahwa saya akan kembali setelah serangan selesai dan hanya melihat korban massal di seluruh pangkalan," kata Hales kepada Martin. Tidak ada pasukan Amerika Serikat yang tewas selama serangan itu, tetapi dalam beberapa hari menjadi jelas bahwa itu adalah peristiwa yang menimbulkan korban. Lebih dari 100 pria dan wanita tentara Amerika Serikat didiagnosis dengan cedera yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Mayor Hales mengatakan kepada 60 Minutes bahwa tidak banyak diketahui tentang trauma otak disebabkan oleh serangan rudal balistik. Belum ada banyak studi dengan tingkat gelombang persekusi ini dengan tekanan terlebih dan juga tekanan negatif yang segera menyusul terpapar ini berulang kali, kata Hales tentang serangan rudal Iran. Hanya karena serangan rudal ini begitu unik karena tidak pernah terjadi dalam sejarah sehingga pasukan darat terkena 11 rudal balistik teater. Lebih dari setahun kemudian efek samping dari ledakan tersebut masih bertahan untuk beberapa pasukan yang ditempatkan di Al-Asad. Beberapa tentara yang ditempatkan di pangkalan memberitahu 60 Minutes tentang sakit kepala yang masih mereka alami, termasuk Mayor Alan Johnson. Sementara itu, Johnson dievakuasi dari Irak ke pusat medis di Jerman di mana dia menjalani terapi fisik. Dan juga bicara, dia melaporkan bahwa dia masih menderita sakit kepala setiap hari, telinga berdenging, dan juga gangguan stres pasca trauma. Mayor Alan Johnson dianugerahi sebuah Purple Heart. Di sisi lain,
Pemerintah Amerika Serikat ancam larang pesawat Israel untuk mendarat di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Bukankah kedua negara sebelumnya bersekutu? Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mengancam akan melarang pesawat Israel terbang ke negaranya. Menurut laporan N12, jika pesawat Amerika Serikat tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan darat ke Israel, maka pesawat Israel juga tidak akan diizinkan mendarat di negeri Paman Sam. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menuduh Israel melanggar kebebasan udara dan menciptakan krisis dengan pemerintahan baru menyusul penutupan perbatasan Israel karena pandemi COVID-19. Mengutip Yerusalem Post pada Minggu 14 Februari 2021, pemerintah kemudian menuntut agar pesawat dari Amerika Serikat diizinkan mendarat di Israel. Namun seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membantah laporan itu dan mengatakan mereka tidak mengetahui adanya ancaman. Pekan lalu, Departemen Perhubungan Amerika Serikat secara resmi mengeluh kepada Israel setelah hanya maskapai El Al yang diberikan pengecualian untuk terus terbang ke Israel meskipun perbatasan ditutup menurut sumber pemerintah Israel. Maskapai El Al memenangkan tawaran oleh otoritas penerbangan sipil Israel untuk mengoperasikan penerbangan darurat serta penerbangan ke Dubai. Sementara maskapai Israel telah mengoperasikan penerbangan penyelamatan dari dan ke Frankfurt, Jerman. Maskapai penerbangan yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Delta dan United belum diizinkan untuk mengoperasikan penerbangan antara Amerika dan juga Israel. Departemen Perhubungan Amerika Serikat mengeluh kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan bahwa situasi ini melanggar perjanjian penerbangan antar negara yang dimaksudkan untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap maskapai penerbangan Israel dan Amerika Serikat. Dikutip dari Times of Israel, Departemen Perhubungan Amerika Serikat menuntut agar Israel mengizinkan maskapai penerbangan Amerika Serikat untuk menerbangkan penerbangan penyelamatan bagi orang Israel yang terdampar atau akan mencegah penerbangan El Al mendarat di Amerika Serikat. Perjalanan darat dan udara di Israel sebagian besar telah ditutup sejak 25 Januari 2021. Bandara Ben Gurion ditutup kecuali beberapa penerbangan khusus oleh maskapai penerbangan Israel untuk mengembalikan orang-orang Israel yang terdampar di luar negeri.